Hari ini Tuhan mengajak kita belajar tentang Gideon. Jadi kisah ini, maaf saya mau cerita sedikit. Sepertinya Tuhan lagi bawa chosen generation masuk di dalam pertempuran di akhir zaman. Jadi setelah ini mungkin kita akan bentuk tim doa dibagi atas tiga tim doa. Dan ini kehendak Tuhan sebenarnya. Kehendak Tuhan mau bagi chosen generation ini dalam tiga kelompok doa. Jadi ceritanya hari Rabu saya lagi doa pagi, tiba-tiba Tuhan manggil saya dengan nama berbeda. Tuhan bilang gini, anakku Gideon, engkau akan membawa jemaatmu masuk dalam pertempuran di akhir zaman. Jadi nanti setelah ibadah mungkin atau nanti kita umumin di grup WA, kita akan bentuk tim doa dibagi atas tiga kelompok ya. Yang laki-laki, yang ibu-ibu, yang youth, yang anak masih muda, kita bagi dalam tiga kelompok. Saya rindu kelompok-kelompok ini aktif, benar-benar kelompok doa ini aktif, dan kita akan lihat bukan hanya perubahan di dalam hidup saudara. Sekali lagi, bukan hanya perubahan di dalam hidup saudara, tapi perubahan di dalam sistem, perubahan di dalam dunia ini. Apapun yang kita doakan pasti akan terjadi. Ya, jadi Tuhan ngomong sama saya, kamu akan bentuk satu laskar bertempur, laskar peperang di akhir zaman ini. Oleh sebab itu hari ini kita bicara dulu mengenai Gideon. Tuhan membangkitkan hakim karena kasihnya kepada umat kepunyaannya. Dia menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya. Kitab Hakim-Hakim itu menegaskan siapa Allah dan siapa manusia. Manusia selalu berubah. Manusia itu tidak pernah tetap. Tapi Allah yang luar biasa, dia tidak pernah berubah. Bisa bayangin kalau manusia berubah-berubah, Allah juga berubah-berubah. Nggak pernah ketemu, ini nggak bakal ngeklik Allah sama manusia. Justru karena manusia sering berubah, kadang kita naik, kadang kita turun, kadang rohani kita tinggi, kadang rohani kita jatuh. Tapi saya rindu kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan naik terus dan tidak pernah turun. Rohani saudara benar-benar bertumbuh. Kitab Hakim-Hakim ini menegaskan siapa Allah dan siapa manusia. Manusia sering meninggalkan Tuhan. Manusia sering lupa sama Tuhan. Setiap kali manusia lupa sama Tuhan, manusia diserahkan kepada penindas. Suaranya nggak enak. Setiap kali manusia jatuh di dalam dosa, diserahkan kepada penindas. Baik itu Median, Amalek, Filistin, Aram, dan sebagainya. Tapi luar biasanya Allah tetap setia. Tiap kali kita bertobat, tiap kali Israel juga bertobat dan berseru kepada Tuhan, terjadi pemulihan. Dia membuktikan kesetiaannya kepada saudara dan saya. Sekali lagi, kitab Hakim-Hakim ini dia mau menunjukkan, aku Allah yang setia walaupun kamu tidak setia. Aku tetap setia walaupun kamu tidak setia. Tapi jangan, saya bilang sekali lagi, jangan pernah mempermainkan kasih setia Tuhan. Jangan pernah mempermainkan kasih setia Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13.
Kejauhan atau apa, Papil? Tes, tes. Kayak ada desis. Tes. Ya. Tes, tes, tes. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia nggak bisa nyangkal dirinya sendiri kalau dia adalah setia, walaupun kita tidak setia. Jadi lewat kitab Hakim-Hakim ini kita belajar kasih setia Allah dan ketidaksetiaan manusia. Saya rindu saudara benar-benar menjadi umat Tuhan yang benar-benar setia di dalam mengikut dia, di dalam mengiring dia. Saudara benar-benar setia. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu hubungan pribadi. Kalau agama, kekristenan itu agama, kekristenan, keselamatan bisa dipengaruhi oleh perbuatan baik. Keselamatan itu bukan dari perbuatan baik, tapi karena kasih karunia Allah. Dia memberi kita kasih karunia supaya kita diselamatkan. Ketika saudara dan saya diselamatkan, kita harus berubah berbuat baik. Ngerti gak? Kenapa? Karena harus ada karakter Allah di dalam saudara dan saya. Sekali lagi, harus ada karakter Allah di dalam saudara dan saya. Kalau karakter Allah nggak ada di dalam saudara dan saya, berarti saudara salah berhubungan dengan Tuhan. Paham? Saya bilang gini, kalau saya berhubungan dengan Karen, ada impartasi karakter saya di dalam dia. Kalau karakter saya tidak ada di dalam dia, atau karakter dia tidak ada di dalam saya, berarti hubungan saya salah. Paham? Ya, kekristenan bukanlah agama tapi hubungan. Tuhan rindu membangun hubungan dengan saudara dan saya, dengan kita yang terputus karena dosa. Hubungan kita udah putus karena dosa, tapi Tuhan rindu bangun hubungan lagi. Tuhan rindu menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada kita semua, lewat hubungan dan pergaulan, sampai saudara memiliki pikiran dan perasaannya, sampai saudara memiliki pikiran dan perasaannya. Inilah yang disebut pengenalan. Saudara belum bisa disebut mengenal Allah kalau saudara belum mengerti pikiran dan perasaan Allah. Kalau saudara sudah sampai mengenal Allah, saudara pasti tahu pikiran dan perasaannya. Pikiran dan perasaan Allah. Kristen itu pengikut Kristus. Simak baik-baik ya. Kristen itu pengikut Kristus, bukan peniru Kristus. Oke, sampai sini ngerti? Kristen itu pengikut Kristus, bukan peniru Kristus. Meniru gampang. Kayak contohnya misalnya, saya ngikutin gayanya Kaleb. Saya ngikutin gayanya Kaleb kalau main bass. Gimana? Saya bisa ngikutin gayanya. Itu niru. Tapi nggak ada karakter Kaleb di dalam saya. Nah, karakter dia kalau ada di dalam saya itu masuk lewat hubungan. Tanpa hubungan, kita hanya peniru saja. Contoh gini, ini contoh paling simpel ya, saya pernah kasih contoh. Ibu Wati contohnya, Ibu Wati taruh tangannya di listrik. Misalnya, nyetrum ya, gitu, kesetrum. Terus Ibu Ida cerita ke Ibu Esther, Bu, masa tadi Bu Wati kesetrum, begini gayanya. Begini gayanya, tapi dia nggak ngerasain aliran setrumnya kan, cuman meniru gayanya. Nah, kekristenan itu bukan meniru, bukan meniru, tapi mengikut Kristus.
Mengikut Kristus. Meniru itu gampang. Meniru gampang. Tapi mengikut Tuhan, saudara harus merasakan Tuhan. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saudara kalau mau jadi pengikut Kristus, saudara harus tahu sifatnya, pribadinya. Sifatnya dan pribadinya itu terimpartasi. Terimpartasi di dalam saudara dan saya. Dan ini hanya bisa lewat hubungan. Hanya dapat lewat hubungan. Apa artinya kekristenan kalau saudara nggak membangun hubungan? Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar doa pagi, saudara doa sebelum makan, doa sebelum tidur. Kalau saudara lakukan terus setahun, 2 tahun, 7 tahun, saudara akan masuk di dalam Kristen rutinitas. Ngerti tidak? Kristen rutinitas. Kenapa? Karena rutin. Begitu bangun, manusia udah kayak robot. Udah kayak robot. Ya, begitu bangun, langsung doa. Kenapa? Karena ini udah terset. Udah terset di kepala kita. Begitu mau tidur, doa. Begitu mau makan, doa. Ini sudah jadi rutinitas. Nah, Kristen rutinitas ini, Kristen yang nggak berdampak. Tuhan nggak mau menjadikan kita Kristen rutinitas. Tapi saudara bangun hubungan dengan Dia, membangun hubungan terus dengan Tuhan, sampai saudara merasakan kasih-Nya, merasakan kuasa-Nya, merasakan pribadinya di dalam saudara, dan itu terimpartasi terus di dalam saudara. Sampai akhirnya, maaf ya, saudara bukan menjadi peniru, tapi karakter Dia udah ada di dalam saudara. Ya. Salah satu karakternya contohnya sabar. Saudara dipepet orang, saudara niru gampang. Sabar, sabar. Yang sabar ya. Gampang. Tapi kalau karakternya udah ada di dalam saya, saudara nggak perlu ngomong yang sabar ya. Saudara udah pasti sabar. Ngerti dah? Ngerti ya? Kenapa? Karena udah ada karakternya di dalam saudara. Nah, pernah nggak saudara ngelihat orang ngomong sama kita, orang ngomong, lu berubah banget lu sekarang, kenapa sih? Ya, lu berubah banget sih sekarang, kenapa? Kok jadi baik lu? Dulu brengsek banget lu. Kok jadi begini? Nah, itu ada impartasi Allah di dalam kita. Itu tandanya ada impartasi Allah di dalam kita. Itu luar biasanya. Itu hanya bisa terjadi lewat satu perkara, hubungan. Nggak ada yang lain. Nah, orang Israel di hakim-hakim, dia meninggalkan Allah. Nggak ada hubungan dengan Allah. Akhirnya hidup masing-masing, hidup suka-suka. Dan setiap kali mereka meninggalkan Allah, hidup semena-mena, hidup semau-maunya, apa yang terjadi? Tuhan kirim penindas. Saya kasih tanda kutip, kirim penindas. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan penindas-penindas. Tuhan jahat, enggak. Tuhan membalikkan mata mereka dari dunia ke Tuhan. Ini luar biasa. Ini bukti kasih Tuhan yang hebat loh. Begitu ditindas, begitu manusia bermasalah, langsung cari problem solver. Betul gak? Itu udah biasa manusia gitu. Begitu dia bermasalah, baru cari siapa yang bisa nolong gue. Dan biasanya semua kiri kanan udah gak bisa nolong kita. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Jadi Tuhan memaksa kita untuk memandang Dia. Apakah ini kekejaman? Bukan. Ini bukti kasih-Nya kepada kita. Kalau saudara pelajarin hakim-hakim, itu ada 7 siklus. Ada 7 siklus. 7 ya, 7. Bukan 8, 7. Siklus pertama, saudara bisa lihat namanya Otniel. Siklus pertama itu Otniel. Siklus kedua itu Ehud dan Samgar. Ehud dan Samgar. Siklus ketiga itu Deborah dan Barak. Siklus keempat itu Gideon. Oke. Siklus kelima itu Abimelek
Tola, dan Yair. Itu siklus kelima. Siklus keenam itu Yefta, Efsan, Efon, dan Abdon. Itu siklus keenam. Siklus ketujuh siapa? Siklus ketujuh siapa? Hah? Masa nggak tahu sudah disebut semua? Simson. Siklus ketujuh Simson itu hakim. Siklus pertama Othniel, terus sampai siklus terakhir itu Simson. Ya, siklus Gideon itu siklus keempat. Dan cara Tuhan menangani Othniel sama cara Tuhan menangani Yefta sama cara Tuhan menangani Gideon itu berbeda. Tergantung karakter orangnya. Tergantung karakter orangnya. Cara Tuhan menangani Simson juga berbeda. Cara Tuhan pakai Simson sama cara Tuhan pakai Gideon itu berbeda. Cara Tuhan pakai Gideon sama Tuhan pakai Deborah itu berbeda. Itu hebatnya Tuhan loh. Tuhan mengerti pribadi masing-masing. Tuhan ngerti nih, wah ini si Kaleb, nih Kaleb, cara Tuhan pakai Kaleb sama cara Tuhan pakai Lia itu beda, ya. Cara Tuhan pakai Lia sama cara Tuhan pakai Payogo itu beda. Oke, makanya saya bilang cuman 7 siklus di situ. Jangan bikin 8, 7 aja. 7. Ada 7 bagian di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan Tuhan mengenal pribadi kita masing-masing. Tuhan mengenal saudara, Tuhan mengenal saya. Dan Tuhan memakai kita dengan cara yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Saudara mungkin tahu siapa saya. Saya ini penakut luar biasa. Karen tahu, Karen saksinya. Saya sudah bersaksi juga beberapa teman. Saya dari kecil itu sering dengar suara. Ada nenek meninggal, saya dengar dia ketok-ketok pintu, dia manggil-manggil nama, itu saya sering dengar. Yang begitu-begitu. Nah, ketika saya dengar, itu saya bikin apa? Saya sampai pipis di celana loh. Saudara bilang, masih kecil pak. Enggak, SMP. Sampai SMP loh, saya masih melakukan itu. Dan saya sering dengar, ada orang meninggal, saya dengar, dia jalan, dia manggil-manggil, dia ini. Itu saya. Dan saya ketakutan, selalu saya ketakutan. Saya hidup di dalam ketakutan. Dan luar biasanya, begitu saya ketemu Tuhan, Tuhan cuma ngomong satu, aku pakai kamu pelayanan pelepasan dan kesembuhan. Saya bilang, aduh, mau pelepasan, gua ngelihat roh jahat, ya ilah, yang udah-udah gua kabur. Saya penakut, baru bertobat nih, saya kasih kesaksian, saya udah pernah ngobrol sama Karen, saya kasih kesaksian, saya lagi melayat orang meninggal, saya melayat, saya ngelihat begini, saya nggak doa, saya ngelihat gini, itu kan ada 2 lilin di depan. Tiba-tiba Tuhan bilang, bangkitin. Saya bilang gini, kalau Tuhan yang ngomong, lilin kanan mati lampunya. Mati, stop. Saya bilang, aduh Tuhan, jangan gitu dong. Kalau Tuhan yang ngomong, lilin kiri mati. Stop, lilin kiri mati. Saya bikin apa? Saya pulang. Saya punya saudara satu meninggal. Saya doa, saya belum ngerti apa-apa, saya doa, saya bangkit. Dia ngorok, gitu. Saya lari loh. Itu cara Tuhan menangani saya itu penakut luar biasa. Saya penakut luar biasa. Tapi Tuhan balikin keadaan. Tuhan jadikan saya pelayan pelepasan. Yang kerjaannya tiap hari berurusan dengan roh jahat. Urusannya sama roh jahat terus. Dan saya sering melihat hal-hal yang
nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Jadi gaya-gaya roh jahat, bentuk-bentuknya kayak apa, saya udah tahu semua. Nah itu, dulu saya penakut luar biasa. Nah Tuhan menangani saya dengan cara yang berbeda. Tuhan cukup ngomong sama orang, kamu akan melayani pelepasan. Saya bilang, wah nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin. Sampai kawan saya Pak Roy, semua pasti tahu Pak Roy. Pak Roy sampai bilang gini, coba gua yang dapat katanya. Lu penakut gitu, masa mungkin lu dapat katanya. Saya bilang, aduh, gua dikasih Tuhan pelayanan pelepasan. Aduh, gimana ini? Saya bilang, gimana ini? Malam jam 2 pagi saya pulang dari rumah Karen, saya bawa mobil. Saya lihat perempuan nyebrang di jalan, rambutnya tutup gini, dia jalan begini. Dia jalan begini. Dia jalan begini, dia berbalik begini. Saya nggak lihat mukanya, mukanya ketutup semua. Dia berbalik begini. Saya otomatis saya buka kaca jendela, saya teriak langsung, "Hei, kuasa gelap, pergi lo, pergi dalam nama Yesus, pergi lo." Hilang. Jam 2 pagi lu saya teriak-teriak di komplek. Saya bilang, jam 2 pagi saya teriak-teriak di komplek, segitu aja kemampuan lu, saya bilang. Mulai dari situ saya nangkingin roh-roh jahat terus. Itu cara Tuhan merubah seseorang. Kadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat di mana kita nggak mungkin ke sana. Dan ternyata iya benar. Dan saudara mungkin bilang, wah Pak, mana mungkin saya dimasuk di dalam pelayanan doa syafaat. Saya bilang, saudara akan masuk di pelayanan doa syafaat dan saudara akan lihat, mata saudara akan terbuka dan saudara akan melihat hal-hal di Godrati. Kenapa? Karena Tuhan udah ngomong jelas, aku akan membentuk jemaat ini jadi laskar-laskar pemenang. Laskar-laskarnya. Gideon itu sama dengan orang kebanyakan yang takut. Siapa Gideon? Dia adalah orang kebanyakan yang takut. Dia lari karena dia belum kenal Allahnya. Dia juga nggak kenal, maaf ya, dia juga nggak kenal jati dirinya. Ngerti dah? Begitu Tuhan bilang saya masuk pelayanan pelepasan, saya belum kenal jati diri saya. Dan saya belum kenal Allah saya. Gideon juga gitu, dia nggak kenal jati dirinya. Dia belum disadari. Dia belum disadari dengan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu Allah. Oleh sebab itu Tuhan hadir di dalam dia. Hakim-Hakim 6 ayat 2 sampai 6. Ini kisahnya, kita belajarin, saya harap bisa selesai cepat. Hakim-Hakim 6 ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian. Dari satu. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ingat ya, selalu ada sebab, pasti ada akibat. Ada kejahatan, pasti ada penindasan. Terus? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 2. Hakim-Hakim 6 ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Iya. Terus? Yakni gua-gua dan kubu-kubu. Iya. 3. Hakim-Hakim 6 ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Iya. Setiap kali firman ditabur, kalau ada roh jahat di dalammu, dia akan curi semua. Roh jahatnya bentuk apa? Dari mana masuknya? Orang-orang dari timur, ini melambangkan kuasa kegelapan. Orang Amalek ini melambangkan kedagingan. Dagingmu kuat, engkau gak bakal bisa terima firman. Tambah kuat dagingmu, tambah kau tolak firman. Tambah kuat, tambah tolak. Tambah kuat, tambah tolak. Makanya banyak orang bilang, wah firmannya terlalu menghakimi. Saya gak menghakimi. Dagingmu yang terlalu kuat. Dan kau terhakimi oleh firman.
Paham dah? Terus lanjutkan. Hakim-Hakim 6 ayat 4. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Iya. 5. Hakim-Hakim 6 ayat 5. Iya. 5. Iya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Banyak sekali artinya. Terus? Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Kalau orangnya tidak terhitung, itu masih wajar. Kalau sampai untanya saja tidak terhitung, itu berarti banyaknya minta ampun. Sampai ontanya aja nggak bisa dihitung. Terus? Hakim-Hakim 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Iya, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dosa membuat seseorang tertindas, tapi banyak orang tidak menyadari kalau dia sedang ditindas sama dosa. Tidak menyadari. Ada yang ditindas dengan dosa seksual, ada yang ditindas dengan dosa pornografi, perjudian, nikotin, hiburan. Tapi sayang, iblis menyamarkan dosa itu. Iblis menyamarkan dosa itu sehingga orang tidak sadar. Atau iblis menipu dengan mengatakan dosa itu sah. Dosa itu sah di dalam diri kita. Itu tipuan sebenarnya. Jika dosa sah di dalam diri kita, Tuhan nggak mungkin datang untuk menyelamatkan kita. Betul nggak? Kan sah dosa di dalam diri kita. Tuhan nggak mungkin datang kok nyelamatin kita dari dosa itu. Justru karena dosa itu sebenarnya nggak sah, Tuhan mau mendapatkan kita utuh. Tuhan nggak mau mendapatkan saudara piece by piece, keping demi keping. Nggak, Tuhan mau dapatin saudara utuh. Iblis menyamarkan dosa itu sah. Iblis juga bikin orang tidak sadar sama dosa. Tuhan ajar kita ikut Dia supaya kita lepas dari dosa-dosa yang menindas itu. Iblis mempunyai tujuan sampai saudara hilang kepekaan sama Tuhan. Hilang kepekaan sama Tuhan. Saudara mulai nih sedikit masukin dosa, sedikit aja, masukin dosa, sedikit aja. Saudara mungkin punya kepekaan di situ. Aduh, saya salah. Saudara beresin. Besok saudara masukin sedikit lagi dosa yang sama. Saudara bilang, aduh, saya salah. Hari ketiga saudara masukin sedikit lagi dosa yang sama. Aduh, saya salah. Seminggu saudara masukin, saudara udah nggak peka. Seminggu saudara telan terus itu dosa itu, saudara udah kehilangan kepekaan itu. Saudara nggak lagi bertobat di situ. Ya, sedikit aja. Saudara misalnya saya kasih tanda kutip. Misalnya salah satu contoh gampang, saudara main game. Saudara main game, saudara dikit, saudara nggak sadar. Besok masukin lagi. Sedikit lagi, saudara minta ampun, mau buang waktu, saudara minta ampun. Hari ke-7, saudara udah nggak minta ampun lagi. Kenapa? Sudah wajar. Saudara sudah kehilangan kepekaan sebenarnya di situ. Sebenarnya saudara sudah kehilangan kepekaan akan perasaan Allah. Ini luar biasa loh. Tuhan nggak mau saudara sampai ke titik itu. Tuhan mau terus saudara sadar, supaya saudara nggak ditindas. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini masih ditindas tapi nggak sadar. Ditindas dengan ketakutan, kekhawatiran, nggak sadar. Ditindas dengan kebencian, nggak sadar. Ditindas dengan amarah, nggak sadar.
Kita pikir apa? Itu sah, marah itu sah, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit marah nggak apa-apa. Lama-lama kamu jadi pemarah, dan saudara sudah berubah karakternya di situ. Sampai sini ngerti dah? Ngerti ya? Kita ngadepin nih masalah demi masalah. Waduh, ke depan, maaf ya saya bilang ya, ke depan itu nggak makin baik kok. Nggak makin baik. Jangan berharap semua ini akan jadi baik. Kita hitung-hitungan aja deh. Kita hitung-hitungan aja. Sehari yang terjangkit 10.000 orang. Taruhlah 10.000, kemarin 12.000. Betul nggak? Saudara kalian 365 berapa? Berapa? Banyak. Kali 365 berapa? 3,5 juta orang Indonesia terjangkit. Betul nggak? 1 tahun 3,5 juta orang yang kena. Apakah ini akan jadi baik? Akan jadi baik nggak? Enggak. Sekarang saudara lihat di dunia saudara buka TV, itu sudah lebih dari 100 juta orang. Betul nggak? Sudah 3 juta orang yang mati. Sudah 3 juta orang yang mati. Sekarang saya tanya, apakah ini jadi baik? Sehari di dunia ini, 1 hari 250.000 orang yang terjangkit. Kita berharap jadi baik, nggak bakal jadi baik. Ekonomi akan pulih, saya bilang pulih, susah. Ini akan bergeraknya sangat lambat, sangat lambat. Saya tadi bilang sama Ase, saya bilang gini, ingat ya, hari kedatangan Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Tapi sebelum fajar menyingsing, harus ada kegelapan yang paling pekat. Gelap terus, gelap banget. Akan gelap banget, baru fajar menyingsing. Tuhan datang kali kedua. Kita ngarepinnya Tuhan datangnya. Tapi saudara harus lewatin kegelapannya dulu yang paling pekat. Nah, saya bilang, kalau kita nggak membentuk satu laskar, jadi pendoa-pendoa, kita akan kalah loh. Saudara nggak bangun hubungan sama Tuhan, saudara jadi pecundang gitu aja. Gimana mau jadi pemenang? Pemenangnya itu Tuhan, dia sudah membuktikan dirinya menang. Gimana mau jadi pemenang kalau saudara nggak menyatu dengan pemenang? Kisah ini kisah Gideon itu dimulai dengan pemulihan gambar Allah. Lihat ya, manusia itu selalu melihat kekurangannya. Selalu melihat kekurangannya. Tapi Allah melihat potensinya. Kita ngelihat kekurangan kita, aduh gue jelek, aduh gue gini, makanya ada operasi plastik ya. Operasi plastik hidung dimancungin, bibir ditipisin. Kenapa? Karena manusia gak pernah puas dengan keadaannya. Gak pernah puas dengan keadaannya. Pasang alis, udah bener, jadi naik begini. Digambar, kebablasan diajak ngomong, jadi panjang, jadi nyambung. Nggak pernah puas dengan keadaan. Akhirnya apa? Gambar Allah, ciptaan Allah, itu jadi berantakan. Ya, sebenarnya kenapa? Kita nggak pernah puas dengan keadaan kita. Kenapa? Kenapa? Oh, saya kurang nih, kurang gemuk dikit. Udah gemuk, aduh kurang kurus dikit. Mungkin malaikat bilang, lu maunya sebagaimana sih? Ini kurang, tangannya kurang begini dikit, ini kurang ini dikit. Kita selalu ngelihat kekurangan kita, tapi Tuhan lihat kelebihan kita. Walaupun kau gendut, tapi kau berharga di mataku, kata Tuhan. Wih, luar biasa loh. Tuhan nggak ngelihat siapa kita, apa kekurangan kita, tapi Tuhan lihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam kita, dan itu bisa dieksplor sama Tuhan, jadi berkat buat banyak orang.
Itu hebat ya Tuhan. Ya, coba lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur Yang agar tersembunyi. bagi Dia orang nyumpet, Midian. sembunyi. Dia takut. Terus 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Dia lagi sembunyi nggak? Sembunyi artinya takut nggak? Tapi Tuhan bilang apa? Pahlawan yang gagah berani. Manusia lihat kekurangan, tapi Tuhan lihat potensi. Manusia selalu lihat ke dirinya kurang. Tapi Tuhan lihat potensinya ada di orang. Ya. Kita selalu bilang, waduh saya mau memperbaiki ini. Nggak bisa. Kenapa? Yang bisa cuma Tuhan yang melakukannya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Simak baik-baik ya. Saudara dan saya belum bisa dipakai Tuhan. Belum bisa dipakai Tuhan. Belum bisa dipakai Tuhan. Sampai saudara memandang diri saudara seperti Tuhan memandang. Ngerti tidak? Saudara nggak pernah bisa dipakai Tuhan kalau saudara masih memandang diri sendiri. Kekuranganmu, kelemahanmu, saudara terus ngelihat ke sini. Saudara baru bisa dipakai Tuhan dengan cara memandang dirimu seperti Tuhan memandangmu. Tuhan pandang kamu apa? Saya bilang ya sama saudara ya, Tuhan mau saudara rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Benar. Rendah diri kayak apa? Rendah diri itu kayak Gideon. Saya nih orang kecil, saya anak paling bungsu dari kaum yang paling lemah. Dia selalu ngelihat kelemahannya. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, saya nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Itu rendah hati. Saya nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Dan saya siap dibentuk sama Tuhan. Saya siap diolah sama Tuhan. Saya ini bejana kosong. Tuhan mau isi apa silakan. Tapi kebanyakan dari kita itu rendah diri, bukan rendah hati. Betul nggak? Kebanyakan dari kita itu rendah diri, bukan rendah hati. Saya bilang, itu yang menghambat engkau dipakai Tuhan. Itu yang menghambat engkau dipakai Tuhan. Engkau bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa doa, nggak bisa apa. Tuhan nggak nyari doa yang bagus-bagus. Tuhan mau saudara masuk kamar, tutup pintu, berkomunikasi sama dia. Nggak perlu bagus-bagus deh ngomong. Kita maunya, waduh, kita taruh penghormatan sama Tuhan. Ya Bapa, yang kudus, yang luar biasa, yang agung, yang mulia, panjang banget. Tuhan bilang, terus maunya apa? Kita selalu bikin seakan-akan doa yang bagus itu yang didengar Tuhan. Tuhan nggak nyari doa yang bagus yang dia dengar. Tuhan nyari doa yang tulus yang dia dengar. Doa yang tulus itu yang dia dengar, bukan doa yang bagus. Sebagus-bagusnya saudara mengatur kata, itu nggak lebih sedap didengar di telinga Tuhan dibanding orang yang tulus doanya tapi ngeklik sama Tuhan. Kadang gini, saudara cukup terlipat tangan, tutup mata, saudara cukup ngomong, Bapak, I love you. Saudara cukup ngomong gitu, saudara bisa ngerasain hamparannya Tuhan, desahannya Tuhan,
saudara bisa ngerasain jamahan Tuhan. Cukup ngomong begitu. Nggak perlu macam-macam deh. Kita pikir Tuhan itu ribet banget. Tuhan nggak ribet, kita yang ribet. Tuhan nggak ribet, kita yang ribet. Kisah ini dimulai dengan pemulihan gambar Allah. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, belajar memandang dengan cara Tuhan memandang. Bilang sama dirimu, saya berharga di mata Tuhan. Saya milik kepunyaan Tuhan. Saya permatanya Tuhan. Saya indah di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berapa banyak dari kita selalu ngelihat kekurangan kita. Sorry ya, maaf. Saudara nggak bakal bisa dipakai. Sampai kapanpun nggak bakal bisa dipakai. Saudara nggak akan pernah berguna di hadapan Tuhan kalau saudara terus ngelihat kekurangan. Kenapa? Orang yang ngelihat kekurangan nggak pernah bisa maju. Betul ya? Coba aja. Yuni ngaca, mau pergi ke gereja, ngaca, dia lihat, oh kurang ini nih, lipstiknya kurang panjang sedikit. Kurang panjang, udah panjangin, dia ngeliat lagi, oh kepanjangan, hapus sedikit. Udah itu, wah alis matanya kurang panjang sedikit. Begitu udah panjang, wah ketutupan, gue gak bisa melek. Dipotong lagi. Akhirnya kita ngeliat kekurangan, kapan mau pergi ke gereja? Bener gak? Bener. Nggak bakal bisa maju. Kenapa? Kalau kita selalu ngelihat kekurangan kita. Cobalah mulai hari ini jangan lihat kekuranganmu. Pandang dirimu seperti Tuhan memandangmu. Amen. Kalau engkau melihat cara Tuhan memandangmu, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita selalu terjebak di dalam ketakutan, kekhawatiran. Kita nggak pernah berani melangkah. Saudara ngelihat orang di jalan. Saudara ngelihat orang di jalan lagi sakit misalnya. Saudara digerakin doa. Saudara telepon saya. Pak, tolong doain Pak. Ini orang saya digerakin. Lu yang digerakin kok lu telepon gue? Kamu yang digerakin, kamu yang doa. Kenapa? Kuasanya sama. Saya juga nggak punya kuasa apa-apa. Kuasa yang di dalammu sama yang di dalamku sama. Kamu yang digerakin, kamu yang doa. Kecuali kamu kecentet gitu. Misalnya pinggang terkunci, tiba-tiba aduh butuh pelepasan. Saya ngelepasin sendiri, belum tentu bisa. Ya. Firman Tuhan bilang setiap orang diberi kuasa. Betul, tapi ada orang yang diberi kuasa khusus. Saudara telepon saya, oke, gue beresin. Gak salah. Tapi kalau saudara digerakin doain orang, kenapa mesti orang lain yang doain lagi? Kenapa? Saya gak bisa doa Pak. Susah amat ngomong, dalam nama Yesus, Tuhan kasih-Mu mengalir. Susah amat ngomong begitu. Ya, saudara digerakin orang. Saya digerakin Pak untuk nyumbang, kasih dia Pak. Bapak tolong Pak kasihin Pak. Itu sama begitu, istilahnya sama. Bapak tolong kasihin duit Pak ke dia Pak. Lu yang digerakin dompetnya dari gue. Nah itu, mungkin kita ketawa sekarang, tapi seringkali kita begitu loh. Kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Ya, saya pernah satu kali saya diundang khotbah. Begitu saya naik, saya masuk, itu gereja gede banget. Yang datang 5.000 orang. 5.000 orang. Itu mimbarnya mungkin dari ujung sana sampai ujung sana. Apa yang terjadi? Begitu nyampe, saya cuman keringat dingin terus ngalir. Keringetan sampai basah kuyup. Kenapa? Karena saya nggak percaya akan pernyataan Tuhan. Saya percaya sama diri sendiri akhirnya. You pede, you nggak nolong kok.
You percaya sama Tuhan dan you pede, itu luar biasa baru. Oke? Kita nggak bisa kalahkan kuasa gelap lawan di depan saudara sebelum saudara mengalahkan keraguan di dalam diri sendiri dulu. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak pernah bisa ngalahin kuasa gelap di depan saudara, ngelawan masalah di depan saudara sebelum saudara mengalahkan keraguan di dalam diri sendiri dulu. Gimana Pak mau lawan ini Pak? Lawan ini gimana Pak? Gimana caranya ngelawan ini? Saya udah takut dulu. Saudara nggak pernah bisa ngalahin Goliat di depan saudara sebelum saudara ngalahin diri saudara sendiri dulu. Ya, saya selalu bilang, saya nggak bakal bisa ngalahin Goliat depan saya sebelum saya ngalahin Gojali di dalam saya. Kalau saya udah ngalahin Gojali di dalam saya, baru saya bisa ngalahin Goliat di depan saya. Kita nggak bisa kalahin lawan di depan kita sebelum kita kalahkan keraguan-raguan di dalam diri kita. Kita nggak bisa kalahkan kuasa gelap di sekitar kita sebelum kita menyadari ada gambar Allah di dalam kita. Oleh sebab itu, gambar Allah dulu dipulihin. Allah datang ke Gideon, Allah bilang, hei pahlawanku yang gagah berani. Gambar Allah dulu dipulihin. Gambar Allah dipulihin, baru dia pulih di situ. Saya bilang sama saudara ya, Tuhan mau membentuk suatu pasukan tempur di tempat ini yang akan merebut kemenangan, bukan hanya untuk wilayah kita, tapi untuk seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saudara bilang, pelayananku sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Mungkin kau nggak sampai ke ujung bumi, tapi doamu sampai ke ujung bumi. Doamu masuk ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau. Dan Tuhan mau itu terjadi di dalam kelompok ini. Amin. Jangan amin-amin aja, pulang bingung. Duh, ngomong apa sih? Oke. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Iya, jadi dia orang yang mengaku dirinya adalah lemah. Kenapa? Karena dia anak paling bungsu dan kaum yang paling kecil dari 12 suku itu. Gimana caranya saya ngalahin orang Median yang begitu banyaknya luar biasa? Gimana saya punya pengaruh di tengah-tengah orang Israel kalau saya kaum yang paling kecil? Mungkin dia bilang, kalau saya dari suku Yehuda, suku besar, mungkin pengaruh saya lebih besar. Tapi Tuhan nggak nyari orang yang besar. Tuhan nyari orang kecil yang mau dijadikan besar. Sekali lagi, Tuhan mau nyari orang kecil yang mau dijadikan besar. Dan Tuhan akan berperkara dalam diri saudara kalau saudara mau menyerahkan diri total sama Tuhan. Ayat 13. Mundur maju enggak apa-apa. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, dia belum mengenal Tuhan, karena di sini dia bilang, ah Tuanku, bukan Tuhan. Tuanku. Dia belum mengenal Tuhan. Terus dia bilang gini, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Terus? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Iya, jadi istilahnya gini, Tuhan gak adil loh. Kenapa kami jatuh dalam cengkraman orang Midian? Ke dalam cengkraman orang-orang Midian. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan saya bermasalah? Kenapa Tuhan izinkan saya ngalamin ini?
Saya bilang sama saudara, bersyukur sama Tuhan kalau engkau mengalami A, B, C, D. Kenapa? Karena di balik ucapan syukur engkau akan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam masalahmu. Hanya dengan ucapan syukur engkau akan bisa melihat, terima kasih ya Tuhan, ternyata ini baik. Ya, saudara mungkin lihat kisah Sriwijaya Air. Ada orang-orang yang sepertinya bermasalah. Kenapa? Dia nggak bisa, dia bawa rapid misalnya, bukan rapid antigen, dia bawa rapid test. Hasilnya. Begitu sampai sana, dia ditolak. Kelihatannya masalah. Loh, kenapa ini masalah? Begitu pulang, baru dia tahu, ternyata dia tidak bermasalah. Ternyata Tuhan menyelamatkan dia dari masalah. Terkadang kita bilang, Tuhan, saya kok lagi ngalamin ini Tuhan, ngalamin ini Tuhan, ngalamin ini Tuhan. Kita bilang itu masalah. Saya bilang, itu bukan masalah kalau kamu cari Tuhan. Kenapa? Kalau kamu cari Tuhan, sebenarnya Tuhan lagi narik kamu. Biarin, aku yang ngobatin kamu. Kamu dekat aja sama saya. Kamu dekat sama saya. Saya bilang sama saudara ya, begitu saudara ngalamin masalah itu, apapun tidak bisa dibayar dengan apa yang terjadi di balik masalah itu. Tidak bisa dibayar. Kayak contohnya, gini, saya kasih contoh. Saya kerja di satu perusahaan, saya nganggur 8 bulan. Saya mau balik lagi untuk ke 8 bulan itu tidak bisa hari ini. Di dalam saat nganggur saya, saya mau balik lagi, itu tidak pernah bisa. Kenapa? Pada saat nganggur itu, kerjaan saya cuma apa? Masuk kamar, lipat tangan, doa. Terus itu, sehari bisa berjam-jam. Satu kali masuk kamar bisa 4 jam, bisa 5 jam. Dan mau balik lagi itu udah bisa sekarang. Banyak sekali kesibukan, banyak sekali halangan. Tapi dulu, pada saat nganggur, itu luar biasa loh. Saya bilang sama saudara lihat ya, nganggur masalah nggak? Masalah. Tapi kalau saudara simak dengan baik-baik, singkapi dengan benar, saudara tidak melihat masalah di balik pengangguran itu. Saudara justru melihat kebaikan Tuhan. Saya bilang ya, saudara nggak akan lihat Ferdi yang berdiri hari ini kalau nggak ada 8 bulan itu. Saya nggak mungkin melayani pelepasan kalau nggak ada 8 bulan itu. Justru 8 bulan itu Tuhan mempersiapkan saya untuk masuk di dalam pelayanan demi pelayanan. Saya mungkin bilang, aduh kok saya ngalamin ini ya, kok saya begini ya. Saudara salah, saudara mestinya bilang, deketin diri sama Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan mau saya dekat sama Tuhan, oke, saya akan cari Tuhan dan saya mendekat sama Tuhan lebih lagi. Di situ saudara akan melihat kuasa Allah dinyatakan luar biasa. Kembali ke ayat 15. Saudara lihat ya, nah di ayat 15 dia mulai mengalami improve, mengalami kemajuan. Ah Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, tapi masih ada kelemahan di sini. Apa? Dia belum melihat jati diri Allah di dalam dirinya. Dia belum melihat jati dari Allah di dalam dirinya. Baru ayat 16. Berfirmanlah Tuhan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Tuhan teguhkan sekali lagi, kamu akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Aduh gak bisa, aku ini lemah. Siapa bilang gak bisa? Gak bisa karena kita yang bergerak. Tapi kalau Tuhan yang bergerak, apapun yang gak bisa, jadi bisa. Amin. Jujur, sekali lagi saya kembali, waktu retret saya takut luar biasa. Saya sampai bilang sama Karen, sampai bilang gini, apakah ini dari Tuhan? Udah mau berangkat, saya masih ngomong, apakah ini dari Tuhan? Stres saya. Istri saya benar-benar penopang. Dia nopang saya. Percaya, udah kamu
Kamu berapa bulan terakhir kamu dengar, kamu akan berjalan dalam kemustahilan, kita semua akan berjalan dalam kemustahilan. Oke. Loh, saya pikir, lah Bu Media, Suroya, semua pada semangat, kok gue jadi lemah? Wah, salah nih, ada yang gak beres dalam diri kita. Kita bangkit lagi, kita maju lagi. Akhirnya benar, kita ngelihat penyertaan Tuhan, benar gak? Ngelihat gak penyertaan Tuhan? Ngelihat gak tangan Tuhan? Ngelihat gak cara Tuhan ngelindungi kita? Sampai pulang kita semua sehat. Amin. Bahkan kalau Tuhan bilang kita ibadah hari ini, saya percaya kita semua sehat. Amin. Gak ada yang sakit, gak ada yang sakit. Tuhan teguhkan kita semua. 19. Hakim-Hakim 6 ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Oke, saya mau nanya sama saudara. Ini satu perkara Tuhan bawa saya tadi kemarin. Tuhan bilang gini, tahu nggak pohon terbatin itu artinya apa? Kenapa aku menampakkan diri di pohon terbatin? Saya nanya, ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan nampakin diri di pohon terbatin? Nggak tahu? Alkitab nggak bilang menampakkan diri di pohon jambu, pohon duren atau pohon apa, tapi pohon terbatin. Betul nggak? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Mau tahu? Kalau saya nggak tahu gimana? Jadi terbatim itu artinya kuat, kokoh, bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani, terbatim itu artinya kuat, kokoh, terus tidak tergoyahkan. Terbatin artinya kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Jadi Allah itu kuat, dia kokoh dan tidak tergoyahkan. Allah itu kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Dia menampakkan diri kepada saudara dan dia menyatakan, aku Allah yang kuat, Allah yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kenapa kamu tergoyahkan? Oke. Ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Iya. Jadi iman itu harus diiringi dengan mezbah. Orang yang percaya tanpa mezbah bukanlah orang percaya. Oke, saya ulang. Kalau saudara mengakui diri sebagai orang percaya, tapi nggak ada mezbah, saudara bukan orang percaya. Saya ulang sekali lagi, ya. Iman diiringi dengan mezbah. Orang percaya tanpa mezbah bukan orang percaya. Sekarang saya tanya sama saudara, mezbah itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang ngerti bahasa Indonesia nggak? Mezbah itu artinya persembahan, pertobatan, dan kedaulatan Allah. Mezbah itu artinya persembahan, pertobatan, kedaulatan. Itu arti kata mezbah. Dewasa ini banyak orang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka percaya, tapi mezbahnya nggak benar. Mezbahnya nggak benar. Mereka nggak ada persembahan sama Tuhan. Maaf, nggak ada persembahan sama Tuhan. Hidupnya bukan persembahan. Kenapa? Karena hidupnya nggak ada pertobatan. Dan dia tidak mengakui kedaulatan Allah. Apakah ini yang disebut orang percaya? Saya bilang, orang percaya tanpa mezbah bukanlah orang percaya. Kalau saudara mengakui, saya orang percaya, hiduplah di dalam mezbah. Mezbah artinya persembahan, pertobatan, dan kedaulatan. Bukan cuma melipat tangan, menutup mata, itu mezbah.
Bukan itu. Apa artinya engkau menutup mata melipat tangan, dosa jalan terus? Apa artinya engkau tutup mata lipat tangan? Apa artinya itu? Kalau engkau nggak pernah mengakui Allah itu berdolat dalam dirimu. Saya bilang sama saudara, saudara nggak bakal bisa dan saya tidak bisa dibentuk oleh Tuhan sebelum saya menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Saya nggak bisa dibentuk sama Tuhan sebelum saya menyerahkan segala-galanya sama Tuhan. Saya nggak menyerahkan persembahan saya nggak nyerahin hidup saya sebagai persembahan yang hidup. Saya nggak mau bertobat. Saya juga nggak mengakui kedaulatan Allah. Tuhan nggak bakal bisa bentuk saudara dan saya. Saudara nggak bakal bisa jadi pemenang sampai kapanpun kalau nggak ada mesbah. Mesbah bukan cuma pagi saudara nyembah lalalala. Bukan cuma itu. Bukan cuma saudara datang ke gereja ikut ibadah, bukan itu. Mesbah yang terutama adalah persembahan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara siap dibentuk. Saudara mengakui dia berdolat dalam hidup saudara. Dan saudara benar-benar hidup di dalam pertobatan. Gideon itu hakim yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan tiga hal. Yang pertama, dia baik-baik dengar suara Tuhan. Baik-baik dengar firman Tuhan. Yang kedua, dia taati firman itu. Dan dia bertindak berdasarkan firman itu. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Ayat 25. Hakim-Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ya, terus ayat 29. Hakim-Hakim 6 ayat 29. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Ya, 30. Hakim-Hakim 6 ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. 31. Hakim-Hakim 6 ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. 32. Hakim-Hakim 6 ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubal kepada Gideon. Gideon dirubah namanya jadi Yerubal. Terus? Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbah itu. Iya, biarlah Baal menolong dirinya sendiri. Dia disebut Yerubal. Jadi yang pertama dia dengar suara Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Yang kedua dia taati dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga yang luar biasa, dia meruntuhkan mesbah Baal dan mesbah Asyerah milik ayahnya. Artinya apa? Dia rela mengorbankan hubungan dengan ayahnya. Dan juga dia rela mengorbankan hubungan dengan lingkungannya demi kebenaran. Berapa banyak dari saudara dan saya rela merelakan hubungannya dengan orang tua atau dengan siapapun demi kebenaran. Berapa banyak dari kita rela dicaci maki sama lingkungan demi kebenaran. Kalau saudara belum rela, berarti saudara belum pulih gambar Allah. Saudara harus serahin diri total sama Allah. Saudara baru bisa jadi pejuang Allah. Saudara baru bisa dipakai Allah menjadi
pejuang-pejuang Allah yang gagah berani. Memang nggak mudah Gideon melawan 135 ribu orang Midian. Belum lagi tentara dari timur. Belum lagi orang tentara-tentara lain. Dia harus berhadapan dengan raja-rajanya juga pangeran-pangerannya. Itu hal-hal yang tidak masuk di akal. Dan luar biasanya Tuhan seleksi. Tuhan seleksi dari 32 ribu. Orang yang ikut dia diseleksi sampai cuma 300 orang. Ini hebat loh cara Tuhan, hebat cara Tuhan. Saya cuma bilang gini sama saudara, Tuhan gak butuh laskar besar untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan cukup butuh laskar kecil tapi taat untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Nggak perlu banyak-banyak deh. Nggak apa-apa kecil. Cuman 2 orang, 3 orang, nggak apa-apa. 10 orang, nggak apa-apa. 50 orang, nggak apa-apa. Nggak usah ribuan orang. Sedikit, tapi berkualitas. Daripada banyak, nyusahin doang kerjaannya. Ya. Tuhan seleksi 32 orang itu jadi cuma 300 orang. 300 orang ini dibagi lagi jadi 3 bagian. 3 kelompok. 3 itu Allah, 100 itu 10 kali 10. Ngerti? Saya jelasin ya. 300 dibagi atas 3 kelompok. Oke, Gideon bagi atas 3 kelompok. 3 itu Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Itu angka keilahian. 3 angka ilahi. Oke? 3 itu angka ilahi kali 100. 100 itu 10 kali 10. 10 itu artinya sempurna. Jadi 100 itu adalah kesempurnaan. 3 kelompok 100 kali 3 artinya Allah yang sempurna. Kalau saudara berjalan bersama Allah yang sempurna, saya bilang, saudara tidak usah takut, saudara akan melihat kemenangan. Mungkin saudara bilang, aduh kemenangan apa Pak, hari ini masih sulit. Saudara lihat ya, kalau hari ini masih hidup, engkau masih menang. Engkau masih bisa dipelihara sama Tuhan, engkau masih dijaga sama Tuhan, engkau masih dipakai sama Tuhan. Jangan usah takut sama hari esok, percayalah. Saya bilang sama saudara, orang yang takut itu tidak sempurna kasih Allah. Oleh sebab itu, Hakim-Hakim 7 ayat 3, saudara lihat. Hakim-Hakim 7 ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari 22.000 orang. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Kadang harus ada pengikisan demi terjadinya kesepakatan. Demi adanya suatu kesepakatan harus ada pengikisan demi pengikisan. Memang nggak enak ada pengikisan, tapi demi kesepakatan harus terjadi. Siapa yang sepakat, dia yang akan berperang bersama dengan kau. Yang nggak sepakat, nggak bisa berperang, diajak perang nggak bisa. Akhirnya perang-perangan. Perang sana, perang sini, perang sana, perang sini. Orang yang takut itu tidak sempurna kasih Allah. Dikikis, jadi tinggal 10.000. Disuruh lagi akhirnya sampai tinggal 300. Saya bilang sama saudara, tidak pernah ada kemenangan di dalam ketakutan. Tidak pernah ada kemenangan di dalam ketakutan. Saya bilang sama saudara, orang yang takut adalah orang yang pasti kalah. Orang yang takut adalah orang yang kalah sebelum bertanding. Saudara masuk dalam satu pertandingan, saudara udah ketakutan duluan, saudara pasti kalah.
Tapi kalau saudara dengan yakin, saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan. Gimana cara seleksinya? Ayat 4. Hakim-Hakim 7 ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ya, ayat 5. Hakim-Hakim 7 ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Turun minum air, terus? Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ya, ada kata anjing di situ, betul ya? Jadi udah kecapean nih, turun gunung kecapean, ketemu oasis. Dia langsung tiduran, dia langsung minum dari mukanya, dari mulutnya, langsung ke air. Itu seperti anjing. Anjing itu adalah lambang dosa. Yang pertama, yang gak bisa ikut dalam peperangan adalah penakut. Orang yang takut gak bisa ikut perang. Yang kedua, orang yang masih hidup dalam dosa gak bisa ikut perang. Kalau orang masih hidup di dalam dosa, masih menikmati dosa, saya bilang sama saudara, itu seperti anjing. Orang yang menyatu dengan dunia dan dia tidak bisa melihat kemenangan. Tidak akan bisa lihat kemenangan. Tuhan menyeleksi dari 32.000 sampai tinggal 300. 3%-nya doang yang diambil sama Tuhan. Intinya gini, Tuhan nyari kualitas, bukan kuantitas. Tuhan cari kualitas, bukan kuantitas. Tuhan gak pusing jumlah, Tuhan pusing intinya, yaitu kerelaannya, kesehatiannya, kesepakatannya. Itu yang Tuhan cari dalam saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan seleksi. Dan Tuhan mau kita semua, saudara dan saya, benar-benar maju berperang dan jadi pejuang. Di akhir zaman ini, saudara dan saya pasti akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Nggak gampang, benar. Sulit, tambah sulit keadaan. Saya bilang tadi, kalau 3,5 juta dalam 1 tahun yang terpapar, apa enggak perusahaan bangkrut? Apa enggak restoran-restoran tutup? Apa enggak tambah sulit ke depan? Tambah sulit, tapi orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya tidak dipersulit. Orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya tidak akan dipersulit. Nah, sekarang kita lihat lagi Hakim-Hakim 7 ayat 20. Ini saya pelajarin ini benar-benar loh, satu perkara yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan singkapin lewat kisah Gideon ini. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala. Dari ayat 19 deh. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan Jadi dia dibagi 3, 100, terus sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan burung yang di tangan mereka. Buyung, bukan burung. Buyung. Pakai Y, bukan pakai R. Buyung pipit. Oke, nggak apa-apa salah ya. Yang penting nggak salah masuk surga. Amin. Salah baca mah nggak apa-apa. Kita mah sabar. Selama yang ada penting ada kopi ya Pak ya. Oke, terus 20. Hakim-Hakim 7 ayat 20.
Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung Terus dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. wih, ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Jadi buyung itu kayak gini. Ini buyung. Dia tangan kanan bawa sangkakala, dia tiup sangkakala. Tangan kiri ini dia bawa buyung. Dia bawa buyung, obornya ditaruh di dalam. Obornya disembunyiin dulu. Dia masuk ke perkemahan orang Midian. Bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti gak? Bisa ngerti ya? Gimana caranya? Dia tiup sangkakala, dia pecahin buyungnya. Buyung, bukan burung. Buyung dipecahin, obor keluar. Betul gak? Betul gak? Apa artinya? Ada yang tahu gak? Ada yang bisa jawab? Saya kasih handphone. Tapi nanti tunggu pengangkatan. Oke, ada yang bisa jawab? Enggak. Sangkakala itu firman. Buyung itu diri kita. Kita ini tanah liat. Di dalam kita ada obor, ada kemuliaan Allah. Ngerti? Kemuliaan Allah ini bisa nampak di dalam kita kalau buyung ini pecah. Kalau ego kita hancur, kita mati, baru kemuliaan Allah baru bisa keluar. Gimana caranya? Dengan firman Allah. Tiup sangkakala dulu, pecahin buyungnya. Firman Tuhan memecahkan ego saudara dan saya. Dan ketika ego saudara dan saya pecah, baru kemuliaan Allah nampak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Alhasil apa? Orang Midian kebingungan. Orang Midian kebingungan, lagi tidur enak-enak, tiba-tiba buyung pecah, suara sangkakala bunyi, mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Ratusan ribu orang mati begitu aja. Terpapar begitu aja. Oh, lihat ya, Gideon memenangkan peperangan hanya dengan 300 orang yang taat dan setia. Gimana caranya menangin perang? Firman Tuhan, pecahin buyung, kemuliaan Allah nampak. Begitu kemuliaan Allah nampak di dalam saudara, saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saya tanya sama saudara, mau gak sih kita sampai ke taraf ini? Coba kita lihat lagi ya, 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ada harta di dalam kita. Ada kemuliaan Allah di dalam kita. Di dalam tanah liat, buyungnya itu. Terus? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ada api Tuhan di dalam kita. Ada kekuatan dari Allah di dalam kita. Dan itu berlimpah-limpah. Tapi buyungnya harus pecah dulu. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat, Segala harta, segala hikmat, segala pengetahuan, semua yang indah ada di dalam dia. Dan dia ada di dalam saudara dan saya. Kalau dia ada di dalam saudara dan saya, dia harus nampak di dalam saudara dan saya. Gimana caranya? Pecahin buyungmu. Matiin egomu. Matiin harga dirimu. Matiin siapa engkau. Supaya dia nampak di dalam kau. Dia akan bersinar dan kau akan lihat kemenangan dari dia. Saya yakin ke depan saudara bangun hubungan intim sama Tuhan dan kita akan bagi dalam tim-tim doa. Saya yakin saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan saudara akan rebut. Saudara akan lihat benar, saudara pasti akan lihat
Wah, ternyata terjadi perubahan. Bukan hanya di hidup kita, tapi di luar kita. Keluargamu diselamatkan. Orang-orang yang kamu tidak pikir mereka dijamah Tuhan. Engkau dipakai Tuhan lewat doa-doamu. Mungkin kau gak pernah ke luar negeri, tapi doamu sampai ke luar negeri. Doa gak butuh paspor, doa gak butuh visa. Engkau masih butuh visa, butuh paspor, tapi doamu gak butuh visa, gak butuh paspor. Doamu nyampe dimanapun kau mau doakan. Itu karya Tuhan yang hebat di dalammu, akan bekerja di dalammu kalau engkau memecahkan buyungmu, memecahkan hidupmu dengan kuasa firman Allah yang mengalir. Teriakan itu dari atas atap. Tuhan pernah ngomong sama saya, aku bisikkan kamu dalam gelap, kamu teriak dari atas atap. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Ternyata Tuhan mengajari saya firman. Di kesendirian saya, di kamar saya sendirian, Tuhan ajarin. Tapi Tuhan bilang, teriakan itu dari atas atap. Saudara mau bilang, wow Pak Ferdi kalau doa, kalau khotbah teriak-teriak. Saya gak mau teriak-teriak, tapi Tuhan suruh saya begitu. Saya gak mau, ini bukan rancangan saya. Tapi Tuhan giringnya ke situ. Saya percaya, saya yakinnya. Kalau buyungmu pecah, engkau akan lihat terang Tuhan bersinar di dalammu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, puji Tuhan, selesai.